Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran, anak-anakku, para santri dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kami beserta keluarga dan seluruh santri yang ada dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menyambung pertemuan pada kemarin. Yang kemarin proses dalam kehidupan ada dua. Kadang posisi kita sebagai seorang bapak dan di sisi lain sebagai anak. Posisi sebagai bapak, sebagai orang tua, kemarin sudah saya sampaikan. Ketika kami atau semuanya berposisi sebagai anak, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Kita tidak boleh menyakiti orang tua. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan ah atau hah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran tadi jelas sekali kalau kita jangan sampai menyakiti orang tua, bahkan mengatakan ah atau hah, dan lain sebagainya. Ucapkanlah yang baik pada orang tua kita apabila atau apalagi mereka dalam posisi yang sudah tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ingatlah terutama pada seorang ibu yang Nabi Muhammad memberikan stempel pada ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu. Artinya apa? Kebahagiaan anak atau kesuksesan anak baik di dunia maupun akhirat berada pada pangkuan seorang ibu. Jadi seorang ibu yang baik, kemudian ibu yang meridhoi anaknya, maka sudah bisa dipastikan anak itu akan menjadi orang yang sukses. Tapi kalau ibunya sudah tidak meridhoi, maka pertanda anak itu akan kehilangan kesuksesan. Ridho orang tua, baik bapak maupun ibu, sangat menentukan dalam kehidupan kita. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fil ridha walidain, ridallahu fi ridhal walidain, wa suhtullahu fi suhtil walidain. Sesungguhnya kalau kita amati di dalam hadis tadi, ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Murkanya Allah
itu mengikuti murkanya orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Inilah yang kita buat pegangan. Orang tua kita kalau sedang marah, maka anaknya sangat berbahaya sekali. Jadi Allah mengikuti getaran hati orang tua. Kalau orang tuanya sayang pada anak, ridho pada anak, maka anak akan menjadi sukses. Banyak cerita-cerita dalam kehidupan yang di sana menggambarkan betapa banyaknya kesuksesan anak karena diantarkan oleh ridho ibu atau bapaknya. Satu contoh, tidak usah jauh-jauh. Di lingkungan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran, anak yang bernama Afif Ainul Yakin dari Tuban. Mas Afif ketika menghafalkan Al-Quran, di ujung menghafal Al-Quran, ini adalah Mas Afif ini adalah penghafal Al-Quran pertama di pondok pesantren ini. Ketika menghafalkan, kemudian sudah mau selesai muter-muter, saya suruh pulang. Silakan pulang mas. Sungkemlah pada orang tua Anda. Mintalah restu pada ibu dan bapak Anda. Insya Allah akan selesai dan akan bisa wisuda di bulan depan. Dia kemudian pulang, sungkem kepada ibunya. Keduanya menangis bercucuran antara yang memberikan ridho dan yang menerima ridho dari ibunya. Alhamdulillah prosesnya. Kemudian kembali ke pondok, tidak lama hafallah dalam waktu yang relatif singkat. Alhamdulillah di wisuda pertama di pondok pesantren ini sebagai seorang hafidhul Quran. Ini contoh yang tidak jauh dari lingkungan kita. Betapa besar ridho seorang orang tua kepada anaknya. Contoh yang kedua, Syekh Sudes. Atas ridho dari ibunya, atas ridho dari orang tuanya, ibunya mengatakan, saya ridhoi Anda untuk pergi mencari ilmu. Jangan kembali kalau belum menjadi orang yang sukses. Syekh Sudes sekarang melalui proses panjang, akhirnya sekarang menguasai dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Orang yang paling bagus di sana, yang mengatur keduanya, dan beliau sekarang masih hidup atas ridho dari orang tua, terutama seorang ibu. Ini contoh yang nyata dalam kehidupan dan ada di depan kita, atas ridho dari orang tua. Hadirin yang kami hormati, banyak juga orang yang berantakan bahkan hancur hidupnya karena dikutuk oleh ibunya. Mereka menyakiti ibunya, mereka melalaikan ibunya, maka dia hancur dalam hidupnya. Contoh maling kondang. Maling kondang yang terkenal di mana-mana dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Karena apa? Karena dia adalah tidak menghiraukan ibunya. Ya. Jadi tidak sama sekali nggak menghiraukan. Maka ibunya dengan kesal dikutuklah jadi batu. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Alqamah, seorang yang fasik di dalam membaca Al-Quran, fasik dalam segala-galanya. Tapi apa? Karena durhaka pada ibunya, menyakiti hati ibunya, maka ketika mau meninggal dunia tidak bisa membaca kalimat syahadat. Sehingga orang yang ada di kelilingnya bingung. Datanglah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi datang, Alqamah dilihat, dan ternyata kesalahannya adalah dia salah pada ibunya. Ibunya dipanggil, disuruh memaafkan atas hal yang dilakukan Alqamah. Ibunya tidak mau. Nabi Muhammad kemudian dawuh pada ibunya, Bu, kalau tidak mau memaafkan, maka sahabat yang lain saya suruh mengumpulkan kayu bakar untuk dibakar Raja Alqamah. Ketika semua sudah siap, barulah seorang ibu tadi kemudian mau memaafkan kepada anaknya yang bernama Alqamah. Ketika dimaafkan, kemudian dimaafkan, maka Alqamah spontan bisa mengucapkan kalimat syahadat. Inilah contoh dua-dua, yang tadi sukses, yang kedua ini tidak. Banyak contoh masih terkait dengan birrul walidain, tapi tidak bisa kami sebutkan semua karena keterbatasan waktu.
Oleh karena itu, saya berharap kepada anak-anakku yang posisi sekarang sebagai anak, berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang namanya birrul walidain. Sebagai posisi seorang orang tua, marilah kita mempunyai banyak-banyak ridho kepada anak-anak kita. Sehingga ridho orang tua mengikuti perjalanan anak akan menjadi anak yang sukses. Anak mendapatkan ridho dari orang tua, anak menjadi orang yang sukses. Sekali lagi, marilah kita ridhoi anak-anak kita untuk belajar di pondok pesantren Darul Quran. Dan anak-anak mintalah ridho dari orang tua untuk belajar di pondok pesantren Al-Quran dengan harapan kepada Allah. Mudah-mudahan Anda semua akan menjadi orang-orang yang Qurani, syukur nanti menjadi seorang hafidhah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.